kamu. Enggak, ini suami saya. Itu setan itu. Enggak, dia habis makan. Nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Itu sih. Bu, apa yang disampaikan daripada Pak Asep ini sudah benar. Tidak mungkin salah karena Tidak. Pak Asep ini pernah memaharkan suatu cincin dari saya. Jadi silah. Sudah diamlah makhluk. Alhamdulillah. Ya sudah ini kita berangkat. Pak Asep ya? Pak Asep ya? Iya betul Pak. Oh iya Mas Andi. Mas Farhan. Iya. Ini Saya, Pak Pak. Asep yang pernah Iya. memaharkan Betul. suatu cincin itu Pak Iya ya? betul itu Pak. iya. Saya dulu memaharkan cincin beliau sama Alhamdulillah. beliau. Iya. Malah waktu dulu saya selamat dari kecelakaan itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Bisa iya. ketemu langsung Bisa kayak ketemu gini. langsung ya. Iya, Iya. syukur Ya, alhamdulillah. alhamdulillah ya Pak. Iya iya iya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dimudahkan rezekinya, Amin. disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Kiandi. Dan alhamdulillah juga malam ini kita bersama dengan Pak Asep teman-teman. Dan di malam ini juga kita akan mencoba mendatangi salah satu rumah ya, tetapi nanti kita akan coba dengar ceritanya itu langsung dari Pak Asep saja teman-teman, agar tidak salah paham dan juga agar dapat bisa dimengerti oleh sedulur-sedulur semuanya. Jadi bagaimana ini Pak Asep ceritanya itu? Ceritanya gini Pak Farhan, saya masih saudara tentang yang kecelakaan, yaitu suaminya saudara saya. Pada waktu itu emang sudah lama Pak Farhan, saya sendiri sebagai keneknya ya. Dia itu waktu kecelakaan itu sudah meninggal cukup lama lah. Tapi sang istri itu nyampe sekarang masih maksudnya terbayang-bayang, dan bahwa suaminya itu sering pulang ke rumah. Ada sebagian itu anaknya yang nggak percaya, karena anaknya itu nggak ngeliat, tapi yang lihat itu sering diliatin itu istrinya. Oh gitu. Iya, saya sebagai keneknya, karena dulu itu kerjanya sama saya ya, pada waktu itu kejadiannya sama saya juga. Nah otomatis saya akan memberikan tahu sama Pak Farhan. Saya minta tolong sama Pak Farhan, kan? Karena Pak Farhan itu mungkin orang yang ngerti lah nantinya itu gimana gitu, apa benar atau enggak bahwa itu suaminya itu yang kecelakaan itu sering pulang ke rumah. Oh gitu. Iya, jadi nyampe sekarang saya kepengen rumah dan istri korban itu kepengen aman lah, nyaman lah gitu. Pada waktu itu emang kejadian sama saya. Kebanyakan keluarga itu orang itu pada nggak percaya, masa iya sih gitu. Makanya saya sebagai saksi saya sebagai jadi kenetnya, saya minta tolong sama Pak Farhan. Oh gitu. Oke, siap. Tentang kejadian dulu suaminya itu kejadian bahwa truk itu kecelakaan nyampe meninggal, dan sampai sekarang sering pulang ke rumah Pak Farhan. Sering pulang ke rumah, kadang-kadang menampakkan pada istrinya. Nah saya sebagai saudaranya, masih saudaranya gitu kan, saya benar-benar mau hari ini saya minta tolong sama Pak Farhan. Oh jadi permasalahan seperti itu. Iya Pak Farhan, biar istri sang korban itu jadi tenang gitu. Masalah masih saudara sih ya, Masih Pak saudara, Asep iya. ya, sama almarhum suaminya ya. Iya masih saudara gitu. Berarti seprofesi ya, ibaratnya Pak Asep jadi kenetnya ya. Iya. Apa itu Pak? Truk
Jumbo Kak. Iya, tronton. Iya, benar itu. Padahal udah lama sekali loh Pak Kedi. Udah lama sekali. Sudah berapa lama itu kira-kira? Kira-kira ya adalah 15 tahunan. Makanya orang itu, makanya saya sendiri nggak menduga bahwa kejadian itu sang suaminya akan selalu pulang gitu. Mengganggunya. Karena dia udah ya. meninggal lah ya kan. Mm-mm. Tapi sang istrinya itu lagi nyampe sekarang itu lagi kebayang terus ngelihat kadang-kadang dari sana pulang ke rumah, pulang ke rumah. Artinya masih Gitu, hidup lah ya. ngertinya masih hidup gitu Pak Farhan. Jadi saya itu benar-benar minta tolong pada Bapak Arfan lah gitu. Ya kalau memang dari cerita Pak Asep sebagai juga saudaranya ya Pak, kan juga kasihan juga sama istrinya lah ya, yang selalu dihantui almarhum suaminya. Betul. Istrinya itu mengiranya itu masih hidup. Nah, betul. begitu. Ya kalau memang itu ya kami diizinkan untuk melihat daripada rumah siapa itu yang dimaksud Pak Asep Itu saudaranya lah intinya gitu. Kita kan jadi lebih jelas dan lebih tahu gitu. Ibu Ani itu ya. Ya sudah, ayo kita berangkat saja. Ya sudah. Ya. Yuk. Rumahnya di sebelah mana, Pak? Di sini di depan ya. Sebentar lagi. Masih sehat ya Pak Asep ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bisa bertatap muka Ya, ya. bertatap muka dan bertemu Iya, gitu. dan bertemu kan. ya. Alhamdulillah. Makanya kepengen keluarga saya damai, tentram gitu dalam kehidupannya gitu. Makanya saya minta tolong sama Pak Farham sama Pak Haji. Gitu aja. Ya ginilah rumahnya ini seperti ini. Pak Farham sama Pak Andi, ini rumahnya yang dimana kecelakaan gitu. Tapi kayak lagi ramai itu, Pak. Tapi kayaknya ada tamu. Rupanya di ini aja di ya masih ada tamu sih rupanya gitu. Assalamualaikum. Silakan. Ya, Ini benar rumahnya Ibu Ani. Iya. ya benar. Ada apa ya Mas ya? Jadi begini, aduh, gimana nih ya? Jadi kita diundang oleh Pak Asep, dikarenakan Pak Asep ini kan pernah juga memaharkan kepada kami, jadi kita kenal. Dan ini ada suatu informasi yang mana tadi disampaikan oleh Pak Asep, bahwasannya suami ibu itu kan pernah mengalami suatu kecelakaan dan meninggal. Jadi Pak Asep ini melaporkan kepada kita bahwasannya di rumah ibu itu sering ada suatu gangguan. Apakah benar seperti itu, Bu? Tidak, kok tidak ada. Suami saya masih hidup, Mas. Aduh, ini yang benar nih Pak Asep, bagaimana ini ceritanya? Gini, ini kan sebagai istri korban. Jadi gini, penglihatan dia itu masih hidup Mas sampai sekarang gitu kan, masih hidup. Tapi kenyataannya itu sebenarnya udah nggak ada. Makanya tiap malam maupun siang itu penglihatannya dia masih hidup. Makanya saya minta tolong sama Pak Farhan sama Pak Andi. Tapi Gitu dia aja. masih hidup, Mas. Itu kan, makanya saya tolonglah coba Bapak. Begini saja, Bu. Bolehkah kami diizinkan untuk masuk dan sambil menjelaskan suatu perihal apa yang disampaikan oleh Pak Asep? Enggak. Suami saya masih hidup. Aduh, ini Tiap hari kita bagaimana nih? ketemu. Saya sering bikinin kopi, kasih makan. Masa dia udah meninggal? Enggak, mungkin salah informasi. Ini gimana Pak Asep? Ya enggak. Ya pokoknya ya maklumin karena dia itu masih dihantui suaminya masih hidup gitu ya Pak ya. Pokoknya enggak Pokoknya boleh saya masuk, saya minta tolong sebisa Bapak. Pokoknya intinya apa istri apa suaminya itu sebagai yang kecelakaan itu, pokoknya saya minta istrinya ditenangin lah Pak Farhan, gitu aja. Saya serahkan kepada Pak Andi dan Pak Farhan, gitu aja. Walaupun sebagai istrinya itu tetap enggak dia bilang masih hidup, tapi nyatanya sudah enggak ada. Tapi maaf Mas, ini masuk aja nggak apa-apa. Ya, masuk Saya aja. tanya, itu apa jadi itu temenan udah meninggal apa enggak gitu? Oh, jadi kita diizinkan, Bu. Ya.
Sini Ya, masuk. tapi aja, gimana Bapak. ini dengan ibunya? Ibunya nggak Ibu Ani mengizinkan untuk mengizinkan, maksudnya kita nggak masuk. Ibu Ani kan nggak mengizinkan kita masuk, jadi kita kan nunggu izin juga dari Bu Ani kayak gitu loh. Ya kan suami saya masih hidup, Mas. Begini Mau saja, diperiksa Bu. apanya coba? Saya tiap hari ketemu. Kalau semisal saya nggak ketemu, baru bisa masuk. Saya tiap hari ketemu kok. Kan gini Wak ya, gini. Suaminya kemarin udah nggak ada, udah lama. Enggak, saya Udah tiap hari ketemu, Mas. Udah 15 tahun. Nah, gini aja. Itu kan ngebayangin terus tiap hari tiap malam. Makanya saya minta bantuan sama Pak Farham dan Pak Andi gitu, agar ngoreksi gimana nanti jadi ibu hatinya tenang gitu. Ya, kalau kayak gini Hasilnya. saja Bu Ani ya. Mohon maaf sebelumnya. Kami di sini nomor satu itu silaturahmi saja. Kayak gini ke rumah Bu Ani. Kalau memang Bu Ani itu merasakan suaminya masih ada, masih hidup, Ya nggak ya nggak apa-apa. apa-apa. gitu. Kami cuma pengen silaturahmi saja. Apa boleh Bu Ani? Kalau segera silaturahmi silakan Nah, masuk. Tapi iya. kalau itu suami saya masih hidup loh ya, Mas. Iya nggak apa-apa. Iya, nggak Saya apa-apa, cuma Bu. sekedar silaturahmi saja. Ya sini Apa masuk aja. diizinkan, gitu. Saya ya nggak anu lah, caranya curiga itu gimana? Izin Ibu, Izin, ya Ibu. sudah. Kalau memang Ibu Ani mengizinkan kami untuk silaturahmi, ya alhamdulillah ya Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Oh, izin. Iya, Bu. Monggo Ibu sini Bu. Jadi kayak gini Ibu, Mbak Ani ya. Mohon maaf sebelumnya. Kami di sini pertama silaturahmi, dan yang kedua di sini kami diundang juga oleh Mas Asep. Mas Asep itu masih katanya masih saudara, benar Iya. Mbak Ani? Yang dulu itu pernah menjadi kenek daripada almarhum. Tunggu, Mas. Almarhum siapa? Suami saya masih ada loh. Asep, jangan ngada-ngada seperti itu. Suami saya masih ada, Pak. Bener, serius Bani, serius. Saya sebagai keneknya saksi mata itu udah nggak ada, udah nyampe 15 sekarang ya kan. Makanya saya itu kepengen kesini minta tolong sama Bang Adi sama Tapi Pak suami saya Farhan. masih ada lagi makan sate di Gitu. belakang. Makanya saya minta bantuan ini karena Pak Farham itu orang bisa gitu, makanya suami suruh saya belum meninggal, ditenangin Pak. gitu. Pokoknya gini aja, pokoknya percaya itu udah nggak ada, udah Masih meninggal. ada. Masih makan sate di Gitu. dalam. Gitu. Tadi Itu, juga Pak. ketemu, sudah bikin kopi. Kita sudah ngobrol kok. Ya kayak gitu Pak Ade. Oh, gini Makanya- saja, lebih konkretnya lagi, coba ditanyakan saja. Ini mohon maaf, ibunya atau siapa? Ini ibunya. Oh, ibu daripada Bu Ani ya. Iya. Jadi saya mau tanya sama ibu, memang benar apa yang diceritakan Bapak Asep, suami daripada Bu Ani itu udah meninggal Ya atau belum? dulu sih saya ya bilang, ada orang yang bilang itu anu suami Mbak Ani udah meninggal, tapi saya nggak percaya itu. Saya pengertinya kan sudah sok pulang gitu. Ya kan, ibu saja bilang setiap hari pulang. makanya gitu. Tapi itu kan ada yang bilang meninggal, ada yang lah, tapi kan saya nggak percaya, bang itu sok pulang gitu. Ya kan Bu, tadi juga makan kan di dalam. Ya gitu Pak Ade, ya kan itu berdua. Makanya saya itu kadang-kadang sendirinya itu juga kayak gitu. Makanya kenapa saya minta bantuan sama Bapak Farhan sama Bapak Andi gitu. Tolonglah keluarga saya itu, tolong didamein supaya tenang hatinya bahwa itu suaminya udah nggak ada gitu. Saya serahkanlah sama Mas Adi gitu. Jadi ibunya pun juga mengiranya masih hidup, Pak. Betul, Iya. itu yang jadi masalah tuh. Ini mohon maaf ya Bu Ani ya. Jadi kayak gitu Bu Ani. Jadi ini malah yang benar ini siapa? Saya jadi dikira ntar mengganggu rumah tangga juga ya Pak. Saya Nah, yang benar itu. Mas, orang setiap hari saya bisa bertemu, tiap hari bikinin kopi, selalu masakin, bekal setiap hari. Masa Ya dia udah, sudah Bu. pernah Udah meninggal? Bu Ani pokoknya sekarang diem ya.
saya saksi matanya, saya keneknya bahwa itu udah nggak ada. Tapi saya istrinya. Itu, pokoknya Tiap hari dia. ketemu. Sebentar Nah, dulu, gitu. sebentar dulu. Kita jangan ini berdebat. Kalau seperti itu Bu Ani menganggap seperti itu, memang suaminya ada di sini Bu Ani, Ada di dalam. ada di dalam. Iya, lagi makan. Ya kayak gini saja Pak. Kalau memang Bu Ani merasa suaminya masih di sini, untuk kita memperjelaskan juga lebih Iya. jelas-jelasnya, kita ditunjukkan saja suaminya daripada Mbak Ani, itu kan Mbak? Iya. Kayak gitu. Mau masuk ke dalam apa saya panggil ke sini? Ya kita tunjukkan aja kalau memang Mbak Ani merasa suaminya masih Masih itu, ada. masih ada kayak gitu yang di apa katakan sama Mbak Ani tadi kayak gitu. Alangkah baiknya kita tunjukkan saja. Emang penglihatannya masih hidup? Masih, Pak. Setiap hari saya ngobrol. Oh gitu. Ya silakan. Kalau Pak, sudah gitu meninggal saya aja. ngobrol dengan siapa Tapi setiap setahu hari? saya itu sudah meninggal, udah nggak ada. Tapi penglihatan sebagai istrinya dia katanya masih hidup. Ya sudah gini saja, kalau memang seperti itu kita ingin berkenalan dan juga ingin bertemu Iya, daripada juga. suami ibu. Saya perkenalkan dengan suami saya. Ayo ikut saja yuk ke dalam ayo. Ya coba. Dia lagi makan sate ayo. Orang udah nggak ada. Ya Pak Kasep. Tenang, Pak Kasep. Jadi Pak Kasep ini karena pernah memaharkan suatu cincin, jadi Pak Kasep itu dapat bisa melihat dan mengetahui teman-teman. Ini Pak Kasep, suami saya ini. Lagi makan kan? Bener kan? Nih lagi makan sate. Mana? Ini. Tapi orangnya gitu. Itu mah bukan suami kamu. Enggak, ini suami saya. Itu setan itu. Enggak, dia habis makan. Ah nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Itu sih Bu, apa yang disampaikan daripada Pak Kasep ini sudah benar. Iya Bu. Tidak mungkin salah karena Tidak, Pak Kasep suami ini pernah saya. memaharkan suatu cincin dari saya. Jadi dia mengetahui bahwasanya ada makhluk apa saja di sini. Enggak, dia udah makan habis nih, habis satu piring sama sate nambah lagi. Mungkin Pak Asep Itu salah. bukan suami kamu. Enggak, ini kan? suami saya Pak Asep. Astagfirullahaladzim, itu setan itu. Tidak, ini suami saya. Waduh, itu Pak Faham. Mana ada setan bisa Ya, makan? masih Enggak nggak bisa. percaya. Ya karena nggak Iya. melihat itu aslinya. Iya benar. Gitu. Begini saja Andi, agar ibunya ini dapat bisa mengetahui siapa daripada suaminya ini, Di. Betul. Kita perlihatkan saja. Iya, kita perlihatkan saja. Jadi kayak gini Bu Ani ya, mohon maaf sebelumnya dan juga Ibu ya. Kita perlihatkan saja yang apa Ibu katakan tadi ini suaminya kayak gitu saja. Nah, ini memang suami saya, Iya, iya, Pak. tapi saya mohon maaf banget ya Bu. Ibu kesini dulu Bu. Ibu kesini dulu sama Ibu sini nggak apa-apa Bu. Sini Bu. Sini Bu. Kita perlihatkan saja ya Bu. Jadi kita nggak saling apa namanya berdebat gitu lah intinya. Ya kita lihatkan saja ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Izin kuasamu ya Allah. Suatu lantaran cincin Nabi Sulaiman. Bukakanlah pintu mata batin daripada Mbak Ani. Allahu Akbar. Lihat Bu. Tuh, Allah Akbar. aduh, pada semaput. Pak, Gimana nih? Gimana? Tenang, jagain dulu. Tolong jagain dulu. Jagain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dirimu? Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, siapa engkau? Dan kenapa dirimu bisa berada di tempat ini? Siapa sebenarnya sesungguhnya dirimu? Astagfirullahaladzim. Tuh kan, Tenang Pak. Tolong jagain dulu Pak. ternyata Ini makhluk ini yang menyerupai daripada suami. Iya. Akan tetapi kita akan coba berinteraksi dengan makhluk ini. Betul. Kita kunci dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya insot. Wahai makhluk, siapa engkau sebenarnya? Dan kenapa dirimu menyerupai daripada suaminya? Begini saja, bisakah dirimu berkomunikasi dengan kami? Baik, silakan. Mengapa dirimu ikut campur saja urusan daripada diriku? Saya dimintai tolong dan saya dimintai oleh Pak Kasep untuk mencari tahu kenapa di rumah ini banyak sekali suatu gangguan, suatu makhluk. Dan kenapa juga
ada makhluk yang menyerupai daripada suaminya. Bukan hanya bangsaku saja, akan tetapi banyak yang menyerupai daripada daripada wanita itu. Jadi maksud Anda, makhluk yang ada di sini bukan cuma Anda? Tentu saja, melainkan banyak bangsa-bangsaku yang selalu sama menyerupai daripada suaminya. Lantas tujuanmu apa? Senang saja ketika ada salah satu daripada wanita yang selalu terdiam dan selalu pikirannya kosong, sehingga diriku beserta bangsa-bangsaku juga selalu menyerupai dan memanfaatkan suami daripada wanita itu yang sudah meninggal. Jadi seperti itu. Lantas, mau apa dirimu? Tujuannya kenapa saya bisa berada di sini? Tentunya ingin menyingkirkan Anda dari rumah ini, agar tidak ada lagi suatu gangguan dan bahkan berusaha ingin menghasut suatu pikiran daripada pemilik rumah ini. Tidak semudah itu. Diriku sudah lama bertahun-tahun dan juga bangsa-bangsaku lah yang selalu mengganggu, memanfaatkan daripada wanita itu. Tidak usah lari-lari. Kafa, ya, diam kamu. Sudahlah. Apa yang kau lakukan kepada diriku? Apa yang saya lakukan itu dikarenakan dirimu yang telah mengganggu dari keluarga ini dan juga mengganggu daripada Ibu Ani. Lantas maumu apa? Mauku cuma satu, dirimu pergi dari tempat ataupun rumah ini. Sudah aku katakan, diriku tidak akan mau pergi daripada rumah ini. Oh, karena jadi diriku sudah lama berada di tempat ini. Baik, kalau memang Anda tidak mau pergi, saya akan terpaksanya akan melakukan hal ini. Bagaimana? Apa yang kau lakukan kepada diriku? Tentunya itu sebagai suatu pelajaran untuk dirimu yang telah ikut campur dan mengganggu suatu rumah tangga ini. Lantas mau Anda seperti apa? Apakah Anda masih ingin tetap berada di sini? Diriku sebenarnya tetap masih di rumah ini. Diriku senang melihat daripada wanita itu mengira diriku adalah suaminya. Lantas yang selama ini suka muncul juga berarti dirimu? Atau ada yang lain juga di sini? Sudah kukatakan, banyak juga bangsa-bangsaku yang menyerupai juga daripada suaminya. Tetapi ada suatu hal juga yang ingin saya tanyakan kepada dirimu. Apa itu? Kenapa dirimu bisa sampai berada di tempat ini? Apakah dirimu ada suatu kaitannya dengan suatu kejadian kecelakaan itu? Tentu saja. Diriku cuma mengikuti daripada bangsa-bangsaku yang lainnya saja, yang selalu mengganggu daripada keluarga ini. Oh, jadi seperti itu. Ya sudah, saya akan menggali satu informasi lagi dan mencari tahu siapa saja makhluk yang berada di tempat ini. Ya sudah, Anda pergi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Kamu nggak apa-apa, Dik? Nggak apa-apa. Gimana ada informasi? Ya, yang jelas makhluk itu ternyata juga salah satunya yang berusaha memanipulasi daripada ibunya. Dan makhluk itu juga yang terkadang menyerupai daripada suami ibu ini, Bu Ani. Allah Akbar. Suara ramai sekali di sini. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tidak. Diriku tidak akan pergi daripada tempat ini. Jangan mengganggu kesenangan kami. Apa maksud tujuan? Mengapa dirimu mengatakan jikalau dirimu menyenangi? Ini adalah suatu bakti dari suaminya hingga istrinya. Harus rela menjadi suatu jembatan keturunan dari kami karena dia telah melanggar suatu aturan.
Maksudnya aturan bagaimana? Setiap kali dia melewati makam tua, setiap hari Selasa Kliwon, dia selalu memberikan suatu seruan buat bangsa kami. Apapun seperti itu Pak Kasep. Iya betul. Jadi seperti itu. Tapi setelah dia beristri, dia melalaikan suatu kewajibannya. Apa itu? Dia tidak pernah datang. Bahkan dia telah menabrak dari bangsa kami hingga bangsa kami di tempat itu marah. Hanya dengan cara kami melampiaskan dengan istrinya. Berarti suatu kecelakaan itu akibat bangsa jin ini, Pak. Iya. Saya peringati, di sini bukan saya saja. Sebaiknya kalian pergi. Tidak, justru dirimu yang pergi dari tempat ini. Bagaimana? Tidak bisa. Saya beserta saudara-saudaraku harus melampiaskan suatu kepuasan. Oh, jadi seperti itu. Baiklah kalau memang seperti itu. Begini saja Pak Asep. Pak Asep kan sudah memegang suatu cincin itu. Iya. Leburkan saja makhluk ini. Apa Silakan. yang kau lakukan? Sudah diamlah makhluk. Kenapa saya terasa panas dan tidak bisa pergi dari sini? Jangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Pak Asep dapat bisa meleburkan daripada suatu makhluk itu setelah Pak Asep itu mengenakan suatu cincin apa yang pernah dimaharkan. Iya. Alhamdulillah. Istrinya tuh Hah? ngomong. Istrinya tadi ada bau yang nggak enak di sini nih. Iya betul. Kamu mencium nggak sini? Iya saya pun menciumnya, Pak. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Coba kita cek aja, Pak. Iya, kita coba cek. Tapi kayak baunya dari sini, Pak. Kayak baunya dari sini. Iya nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa makhluk itu? Kenapa makhluk itu tembus dari pintu itu nih? Astagfirullahaladzim. Hei makhluk, kenapa dirimu tertawa? Saya merasa senang. Merasa senang bagaimana? Mengganggu suatu kesenanganku. Astagfirullahaladzim. Sebentar lagi saya akan memiliki suatu keturunan dari semua saudara-saudaraku. Apa kau mengganggu? Allahu Akbar. Lantas, berarti dirimu ada suatu kaitannya dengan almarhum yang meninggal dalam kondisi kecelakaan. Dia sudah terikat dengan perjanjian dengan bangsa kami. Jadi Astagfirullah. kamu pergi saja. Tidak, Seharusnya dirimu lah yang pergi. Dirimu tidak akan aku biarkan. Bangsa-bangsa kalian di sini mengganggu daripada keluarga Bu Ani. Apa urusanmu dan bukan hak kalian mengusir kami. Ini pun juga hak kami, bangsa kami juga, yang telah diganggu dan juga dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa kalian. memang betul. Ini bukan menjadi suatu urusan kami. Kami hanya mengambil sesuatu yang menjadi suatu hak kami. Memang betul itu menjadi suatu hak kamu. Akan tetapi mulai malam ini dan detik ini juga, kami tidak mengizinkan adanya bangsa kalian berada di tempat ini. Sebaiknya kamu pergi saja. Tidak. Tidak. Sebelum kalian akan saya hancurkan di sini. Silakan saja jikalau engkau mampu dan jikalau engkau bisa. Tahan dia.
Alhamdulillah ya. Akhirnya satu persatu kita dapat bisa menyingkirkan suatu makhluk itu. Banyak banget. Iya, tapi memang bukan satu ataupun dua. Astagfirullahaladzim, siapa itu? Dimoga segera daripada beliau Bang Farhan. Assalamualaikum. Untuk apa? Ini di sini dimintai tolong oleh Bapak Asep di sini. Keterkaitannya tentang istri daripada saudara Bapak Asep ini yang sudah meninggal. Apa kau ada hubungannya juga? Tentu saja manusia. Diriku yang selalu menghantui, dan bahkan diriku juga yang terkadang mewujudkan diri untuk dapat bisa dilihat oleh istrinya, jikalau apa yang dia lihat itu adalah suaminya. Oh, berarti dirimu juga yang memanfaatkan daripada suaminya yang sudah meninggal. Tentu saja. Untuk dilihat istrinya masih hidup. Diriku tidak terima karena terdahulunya suami daripada wanita itu telah menabrak dari antek-antekku. Kan manusia itu tidak mengerti, tidak tahu adanya bangsa kalian. Betul, memang manusia itu tidak dapat bisa melihat dan mengetahui ada bangsa kami. Akan tetapi setidaknya manusia itu agar mendapatkan suatu pelajaran dari diriku. Kayak gini saja. Bahwasannya jangan semena-mena dengan diriku dan juga bangsaku. Saya tahu. Ya sudah, kalau memang itu alasan kamu, saya mewakili daripada Bu Ani di sini meminta maaf atas almarhum daripada suaminya yang telah menabrak daripada bangsa kamu. Tidak semudah itu manusia. Lantas mau apa di sini? Mau diriku. Itu sebagai pelajaran dirinya manusia yang telah mencampuri daripada urusan bangsa kami. Jadi kau seperti itu? Ya sudah. Tunduklah kau makhluk Allah. Siapa sebenarnya dirimu manusia? Tidak usah tahu siapa saya sebenarnya. Saya cuma manusia biasa di sini. Akan tetapi tujuanmu apa? Tujuanku di sini. Mengapa bangsaku di tempat ini berlari dan berkocar-kacir? Ya. Diriku mendapatkan suatu laporan dari para pasukanku, jikalau di tempat ini ada sebangsa manusia yang berusaha mengusir dari bangsa-bangsa jin yang ada di sini. Jadi kamu ada salah satu informasi juga dari bangsa kamu? Tentu saja. Ya sudah, kalau kamu dapat informasi juga, kamu ya pergi saja dari sini. Tidak. Kenapa tidak mau? Aku sudah lama di sini. Dan sudah. Kalau boleh tahu, maksud dan tujuanmu memanfaatkan daripada suaminya itu, mengiranya Ibu Ani itu melihat suaminya masih hidup, itu apa sebenarnya? Sudah kukatakan, jikalau diriku ingin membalaskan suatu dendam yang mana suami daripada ibu itu telah menabrak dari bangsa kami, berarti cuma maka kami pun tidak akan terima dan tidak akan rela. Saya pun juga tidak akan terima dan tidak akan rela bangsa kami, bangsa manusia, diganggu juga oleh bangsa kalian. Kalau seperti itu, saya kan sudah bilang tadi, saya mewakili daripada almarhum suaminya Bu Ani untuk meminta maaf yang tidak tahu tentang adanya bangsa kalian. Tidak semudah itu manusia. Ya kalau memang itu yang kau inginkan, tidak mau pergi dari sini, terpaksanya juga saya pun akan memaksa Anda untuk pergi dari sini juga. Tidak. Karena diriku sudah nyaman. Bahkan diriku juga yang telah meniduri, menemani tiap malamnya wanita itu. Astagfirullahaladzim. Oke, baik kalau seperti itu ya sedulur ya. Dia pun juga tujuannya seperti itu. Apa yang sedulur mungkin dengarkan ya. Ya sudah, kalau memang itu seperti itu,
kau di sini tidak mau pergi, terpaksanya saya akan meleburkan dirimu saja di sini. Apa yang kau keluarkan manusia? Kenapa diriku merasa tubuhku bergetar? Kau pengen lebih merasakan apa yang Apa itu? saya Kenapa lihatkan? diriku tidak dapat bisa melihat suatu pancaran apa yang kau keluarkan manusia? Ya ini, Ampun. suatu keinginanmu di sini. Ampun manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Gak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Lantas apa yang sudah terjadi? Jadi benar, ada salah satu sangkut pautannya juga dari almarhum suami Bu Ani ini, Pak. Yang dulunya itu Maksudnya? menabrak daripada bangsa jin yang waktu itu suaminya Bu Ani itu nggak sengaja mungkin ataupun nggak lihat. Kayak Berarti gitu. ada kaitannya Iya betul. dengan suatu Kecelakaan itu. itu Benar. yang disebabkan dikarenakan suami daripada Bu Ani itu telah menabrak daripada makhluk. Iya betul sekali. Dan dia tidak rela lah jadi membalaskan dendam dengan cara memanfaatkan istrinya gitu. Walah, Dan juga makhluk tadi pun juga yang serupa juga menyerupai daripada wujud suaminya, bentuk suaminya, Pak. Dan sampai juga menidurinya juga. Di kamu cium nggak kayak ada bau amis nih? Oh iya, Pak. Bau amis sekali nih. Betul sekali, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu merasakan kan di? Iya. Astagfirullahaladzim di. Itu di. Sing tenang ya, aku njaluk tolong kawan kan, tolong aja ya. Tolong jangan diganggu lagi. Terima kasih Mas sudah melepaskan belenggu diriku ini. Ya sama-sama, saya minta tolonglah akang yang tenang di alam sana agar jangan kembali lagi ke sini dan jangan mengganggu lagi. Aku minta tolong selalu doakan saya. Ya, akan saya selalu doakan. Yang penting jangan mengganggu lagi dan hidup akan di alam sana akan tenang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada istri dan keluarga saya. Ya, nanti saya sampaikan kepada istri kamu dan keluarga kamu. Terima kasih. Akan saya sampaikan ya. Tolong sempurnakan saya. Ya, Mas Wahan, saya minta doanya untuk dia supaya nanti di alam sana tenang. Saya serahkan kepada Mas Wahan. Iya. Silakan dibantu juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa hadrati khususan dia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibunya kita sadarkan saja terlebih dahulu dengan suatu minyak aljanan di. Ini Pak Asep tolong bantuin. Di atas juga nggak apa-apa. Di sana nggak apa-apa. Iya. Duduk aja, Bu. Duduk. Udah jangan menangis lagi. Tenang. Jangan bersedih Fani ya. Tenang. Ya jadi seperti itu Mbak Ani. Mbak Ani mungkin tadi sudah melihatnya bahwa itu bukan suaminya Mbak Ani. Berarti suami saya memang sudah meninggal. Tadi pun juga
suaminya daripada Ibu Ani meminta maaf juga kepada Ibu Ani dan juga keluarganya. Yang terpenting di sini Ibu Ani ikhlas saja dan doakan itu suaminya, almarhum daripada suami. Jadi begini Bu, jadi apa yang selama ini mengganggu dan bahkan juga sering Mbak layani dan bahkan menyediakan suatu makan ataupun menyediakan suatu minum, itu adalah dari makhluk gaib. Jadi apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu layani selama ini adalah bangsa jin, bukan daripada suami Ibu. Oh, berarti suami saya memang sudah meninggal. Iya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Asep. Pak Asep itu menjadi saksi bisu yang mana pada saat itu Pak Asep menjadi seorang kenek. Tapi sekarang sudah menyadari bahwa suaminya itu sudah meninggal lama, Bu Ani. Ya sudah. Alhamdulillah, itu baru menyadari. Terima kasih sekali Bang Jadi Jamal. Bu Ani, jadi Ibu- dari kemarin nggak menyadari ya. Kehilangan suami karena kecelakaan adalah suatu ujian yang sangat berat, Bu. Air mata yang jatuh adalah bukti cinta dan kenangan yang begitu dalam. Namun percayalah, setiap jiwa yang datang ke dunia ini akan kembali kepada Allah pada waktunya yang telah ditentukannya. Jangan biarkan kesedihan Ibu membuat putus asa. Doakanlah suami Ibu dengan doa-doa yang terbaik, karena doa yang tulus akan menjadi hadiah yang berharga bagi mereka yang telah mendahului kita. Teruslah melangkah karena hidup yang Allah titipkan kepada Ibu masih memiliki banyak amanah yang harus dijalankan. Bersabarlah, karena kesabaran bukan berarti tidak menangis, Bu, tetapi tetap kuat menjalani kehidupan sambil bersandar kepada Allah. Semoga Allah melapangkan suatu kubur suami Ibu, mengampuni dosa-dosanya dan mempertemukan kembali kalian kelak di surga. Amin. Ya sudah, mudah-mudahan dengan suatu kejadian ini yang menimpa di kehidupan Ibu, mudah-mudahan sebagai bentuk suatu pelajaran dan hikmah dari semua apa yang sudah terjadi. Dan juga mudah-mudahan suatu kejadian ini juga menjadi suatu pelajaran untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan. Ya sudah Ibu, bagaimana Ibu? Apakah sudah dapat bisa menerima dengan legowo? Insya Allah saya sudah ikhlas menerimanya, dan terima kasih banyak Mas Farhan dan Mas Asep atas bantuannya. Sama-sama. Ya mudah-mudahan dengan suatu kejadian ini ya Bu ya, untuk kedepannya tidak ada lagi suatu gangguan ataupun suatu makhluk yang menyerupai daripada suami Ibu. Insya Allah kami juga akan membantu memagari beberapa titik yang tentunya menjadi suatu celah masuknya bangsa gaib. Ya sudah, mungkin untuk malam ini hanya segini dulu saja teman-teman ya. Mungkin kita nanti akan berbincang-bincang lagi, karena nampaknya juga saya melihat ada suatu masih kesedihan di ibunya teman-teman. Ya sudah, buat teman-teman terima kasih banyak atas hadirnya. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Ambil sisi positif dari mana suatu tayangan ini. Mudah-mudahan suatu tayangan ini dapat bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Ya sudah, untuk malam ini saya Kang Farhan, Ki Andi dan juga Mas Asep pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.